Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Mencari ilmu sangat-sangat diwajibkan bagi kamu kaum muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan guru kami yang termaktum Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Zikir yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita sebagaimana biasa masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi ini. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu dan amal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu mendengar kajian ba'da subuh hari Minggu 16 Juni tahun 2024. Kajian kitab Al-Hikam, hikmah 68. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa zakiran kulla ma alima fastadilla bizalika ala wujudi jahli. Siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan, menceritakan segala yang telah disaksikan, dan mengungkapkan segala apa yang diketahui, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu pertanda kebodohan orang tersebut. Yang akan dibahas dan dikupas tuntas oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, diakhiri dengan doa di akhir acara. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirna an uhatiban nasa ala qadri ukurihim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya, taufiknya, kita semua saat ini Allah kumpulkan dalam satu link majelis ilmi yang menjadi sababiah ciri kita semua sedang menuju ke arah sebelah kanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan selamanya memberi hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah, sebelumnya kita hadiah dulu kepada mu'alif hadal kitab ila hadratis Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalawati wa Syekh Ibnu Ajibah nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke 68. Man ra'aitahu mujiban ang kulima su'ila wa mu'abbiran ang kulima syahida wa zakiran kullama alima fastadilla bizalika ala wujudi jahlihi. Musonib pengarang kitab di sini setelah kemarin kita membahas tentang warid sesuatu yang datang, cahaya yang masuk ke dalam hatinya seorang muridin atau seorang arifin atau seorang hamba Allah. Nah, jadi semangatnya ibadah, semangatnya hijrah ke Allah, bagaimana kekuatan warid yang datang pada dirinya. Semakin kuat cahaya itu, semakin semangat dia. Nah, lemah cahayanya, maka lemah juga itunya. Jadi kalau bahasa di umum itu orang katanya mendapatkan hidayah. Aslinya adalah mendapatkan waridah. Karena ada apa namanya? Ada banyak ininya, deretannya, urutannya, syahwat nufus, syahwat rusdu, taufik, dan baru hidayah. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Barang siapa yang engkau melihat dia selalu menjawab apa yang ditanyakan. Wa mu'abiran an kulli ma syahida. Dan dia selalu menceritakan apa yang dia lihat. Wa zakiran kulla ma alima. Dan dia selalu menyebut semua yang diketahui. Pastadilla bizalika ala wujudi jahli. Maka semuanya itu
jika ia mempunyai suatu sifat. Sifatnya apa? Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, menyebut semua yang diketahui, itu adalah bukti kebodohan orang tersebut. Bizalika ala wujudi jahlihi. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Ini man ra'aitahu minal muridi wa awil arifin. Ini khusus untuk murid dan arifin. Jadi kalau ada murid dan arifin yang kita lihat seperti ini, ditanya dia, asal ditanya dia ngejawab. Dikit-dikit dia menceritakan penemuannya. Terus menceritakan apa yang dia saksikan. Nah, itu adalah wujud dari kebodohannya. Menunjukkan diri dari kebodohannya. Kenapa menunjukkan dari kebodohannya? Ama wajhu jahlihi fi kauni mujiban ala kulli ma an kulli ma su'il fa inal ijabata an kulli su'il an kulli su'al yaqdatul ijabah yaqdatul yaqdatul ihatah bil ma'lumat wa zalika muhalun li ghairillahi ta'ala faqad qala Allah ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi jika kita selalu menjawab setiap apa yang ditanyakan, apa yang ditanyakan, eh, itu akan menimbulkan seolah-olah seakan-akan dia menguasai ilmu-ilmu, menguasai yang ia paham, yang ia ketahui ilmu-ilmu itu. Padahal menguasai ilmu itu semuanya bisa dikuasai itu muhalun, mustahil. Seseorang bisa menguasai semua ilmu. Karena Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, karena tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Sedikit maksudnya apa? Jadi saking sedikitnya ilmu yang kita miliki yang disebar ke seluruh manusia dibandingkan dengan ilmunya Allah ini, seperti burung walet. Burung walet terbang di atas laut, lalu burung walet nyamber air. Nah, ada air nempel di burung walet itu. Lalu air yang nempel di burung walet itu jatuh lagi ke laut. Coba, seperti itulah ilmu yang disebar Allah diberikan kepada makhluknya, kepada manusia. Apakah terlihat air itu, Ibu? Baik lagi, seperti burung walet. Burung walet terbang di atas air laut. Lalu burung walet tersebut nyamber air. Nah, naik lagi ke atas, terbang lagi. Air tersebut jatuh ke bawah lagi ke laut. Terlihat tidak, Ibu? Nah, tidak kan? Nah, itulah ilmu manusia sepinter-pinternya orang. Mau dia profesor, mau dia pangkatnya apa, mau gelarnya udah nggak kebagian. Seperti itu dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmunya dia pun dari Allah. Gitu kan? Nah, kalau sifatnya orang ditanya jawab, itu dia akan seakan-akan seakan-akan bil maklumah, seakan-akan ia itu menguasai setiap ilmu-ilmu dan uh, seakan-akan dia menguasai semuanya. Padahal wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, tidaklah dikasih ilmu kecuali sedikit. Itu sebagian dari mentafsirkan dari kalimat ini. Dan sebagian lagi dalam kitab tafsir, dalam kitab yang mentafsirkan Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disarahi oleh Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati. Seorang murid,
Nah, dulu ini dijelaskan dulu. Yang dimaksud dengan selalu ditanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab. Termasuk orang yang bodoh itu kalau ditanya jawab. Jadi yang ditanya dia jawab, ditanya dia jawab. Itu menandakan orang yang bodoh. Yang bodohnya itu yang menjawabnya maksudnya, bukan yang bertanyanya. Yang selalu menjawab itu adalah orang yang menunjukkan orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kan kita ilmu harus tahu. Kok yang menjawab ilmu yang ngasih tahu kok dianggap bodoh? Nah, maksudnya adalah bukan ilmu-ilmu yang wajib seperti fikih, tasawuf, tauhid. Itu. Kalau ditanya fikih ya wajib dijawab. Tasawuf yang penting-penting yang wajib hukumnya wajib dijawab. Tauhid tentang kealohan yang penting wajib dijawab. Kalau yang tidak wajib dijawab, tidak penting seperti penemuan seseorang. Saya menemukan ini, saya mimpi ini, saya ini. Nah, itu mau dijawab enggak, itu tidak apa-apa. Paham Ibu ya? Jadi bukan berarti maksud dari pengarang kitab ini kalau ditanya menjawab itu menandakan kesombongan semua ilmu, bukan. Maksudnya yang dipertanyakan dan yang dijawabnya itu bukan ilmu yang sifatnya wajib. Kalau ilmu fikih ditanya ya wajib jawab itu mah. Tasawuf wajib jawab. Tauhid wajib jawab. Nah, jangan salah paham seperti ada dulu mungkin mendengar di pengajian tapi sepintas gitu. Di pengajian sepintas. Kata beliau, katanya, Pak Ustadz, saya itu sebetulnya lagi ngetes Pak Ustadz. Emang kenapa? Katanya kalau ada keterangan ya gaya ngobrolnya udah ngobrol keterangan tuh. Katanya ada keterangan, kata keterangan kalau ditanya selalu jawab itu menunjukkan kebodohan gitu. Dia kan nanya sholat. Kalau Pak Ustadz kalau lagi sholat nih, katanya kalau lagi ruku saya pakai kalau lagi sujud saya baca doanya, doa sujudnya ada eh, yang terakhir tuh saya masukkan keinginan pribadi. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia boleh nggak? Itu kan wajib dijawab. Nggak boleh. Kalau nggak dijawab kan tercelaka dia. Gitu. Lalu diterangkan sama Pak Ustadz. Jadi yang tak ditanya jawab itu adalah yang hal-hal bukan yang wajib. Fikih, tasawuf, tauhid. Kalau fikih, tasawuf, tauhid wajib dijawab. Begitu. Oh begitu katanya. Emang ibu nggak dengar semuanya? Enggak, saya ujungnya doang. Nggak boleh gitu. Oh iya, makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk bahaya. Kalau ngantuk bahaya. Jadi ilmu pun ada yang maskut, ada yang mantuk. Hmm. Bahayanya di pengajian ini begini Bu, ada bukan bahaya-bahaya buruk, bukan. Maksudnya harus hati-hati. Di pengajian itu beda dengan di sekolah formal atau di pesantren. Di sekolah formal kan ada tingkatannya, ngobrol dengan anak SD begini, anak SMP begini, SMA begini, kuliah begini, ngobrol di fakultas dengan rektor-rektor begini, pasti. Ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi kalau ngomongin agama, pengajian di majelis taklim, majelis ilmi, kita kan nggak ada kelas-kelasnya. Ada yang baru kenal agama, ada yang samar-samar kenal agamanya juga, ada yang udah dalam, ada yang udah melekat. Nah kan, nah, jadi oleh karena itu ada keterangan umirna an uhotiban nasa, kami diperintah untuk menyampaikan ke manusia-manusia ala qadri ukulihim sesuai dengan akal-akalnya. Begitu. Karena kalau ngobrol ke sini terlalu tinggi, ntar yang ini kasihan. Kalau nggak dikasih tahu, yang ini kasihan. Begitu kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, man ra'aita mujiban angkuli su'am angkuli masuila. Itu dalam satu terjemah tadi ya, yang dalam satu tafsiran, dalam satu sarah menerangkan seperti itu. Ada sarah yang lain menerangkan seorang murid atau seorang arif, orang yang marifat dan seorang murid, yang murid itu berarti dia getol, wiridnya getol, ibadah-ibadahnya getol, itu murid temannya, istiqomah. Nah,
Kalau seorang udah getol istiqomah wirid, mau tahajud, mau malam wirid, itu ada kemungkinan berpeluang didatangi sesuatu yang aneh-aneh. Nah, ini akan menceritakan itu dalam satu penafsiran, beda kitab lagi. Ini karya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, kitab yang mensyarahkan hikam. Jadi seorang murid atau seorang arif dianggap bodoh jika ia selalu menjawab dengan mengungkapkan semua yang dilihat dan dirasakan batinnya. Kalau sembarangan orang ngobrol, dikit-dikit ngobrol, saat ditanya tentang ilmu yang diberikan Allah, mengapa disebut bodoh? Nah, mengapa kau bisa menjawab disebut bodoh? Menjawab setiap pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, menyebut semua yang diketahui. Kenapa disebut bodoh? Karena seharusnya ia mengerti bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dibutuhkan penguasaan yang baik atas ilmu yang bersangkutan. Dan itu amanah. Dan itu sangat jarang dan susah. Karena apa? Karena Allah memberikan ilmu hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, jadi yang semestinya ia juga memperhatikan kondisi penanya, karena tidak semua orang layak bertanya seperti yang bertanya itu. Ada yang memang dia ingin tahu, ada yang bertanya itu dia sudah tahu tapi ingin membanding-banding. Nah, begitu. Mengungkapkan semua yang disaksikan sama dengan menyebarkan rahasia yang semestinya disimpan. Orang-orang bijak berkata, hati orang-orang merdeka merupakan kuburan rahasia. Rahasia adalah amanah Allah pada seorang hamba. Nah, jadi ini wa mu'abbirun an kulli masyahida. Seperti apa? Menyebarkan rahasia ke semua orang. Tindakan hianat. Seperti ibu-ibu. Misalkan nih ibu nyimpan amanat di seseorang. Misalkan Mbak Yul nitip amanat di Pak Sahman. Kata Mbak Yul, Pak Sahman, amanat ya saya nih. Jangan cerita ke siapa-siapa. Jempol kaki pun jangan dikasih tahu. Emang kenapa Mbak Yul? Begini ya, ceritanya gini 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 gini. Cerita. Lalu Pak Sahman ini cerita sama orang, cerita sana, cerita sini. Berarti orangnya tidak amanah. Nah, itulah jika Allah memberikan ilmu terhadap seseorang, itu Allah memberikan amanah. Tiba-tiba misalkan begini, tiba-tiba misalkan Pak Mamad sedang berhadapan dengan Pak Ustadz. Lalu tiba-tiba ke hati Pak Ustadz terbuka, inkisab, kelihatan ternyata Pak Mamad ini orangnya, wah jahat ya. Ternyata orangnya begini-begini. Sampai terbuka keadaan batin Pak Mamad, terbaca seperti itu. Lalu kita katakan, nah itu namanya khianat dengan amanah. Karena apa? Karena apa yang diberitahukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah. Ada satu kisah seorang ulama besar yang ia inkisab. Begitu anaknya santrinya mau pulang, udah lama nggak pulang, santrinya minta izin ke gurunya, ke kiai mau pulang. Pak Kiai, saya mau pulang dulu. Udah lama nggak pulang. Nah, terus kata Kiai, kapan pulangnya? Pulangnya sekarang, nanti siang.
ngobrolnya dia pagi-pagi subuh. Nah tiba-tiba ada ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada ilham dari Allah, ada apa namanya waridah yang memberitahu, karena ulama ini orang soleh, minimal muridin atau apalagi arifin, bahwa di jam sekian si anak ini akan celaka. Di jam sekian si anak ini kalau pulang nih naik kendaraan akan celaka. Ternyata dia matinya itu jam sekian kecelakaannya. Nah itu kan amanah namanya. Namanya amanah. Lalu kata kiai itu, Dek, kamu jangan dulu pulang sekarang ya, karena Pak Kiai butuh pertolongan kamu. Tolong ya Pak Kiai. Pak Kiai ini butuh pertolongan kamu, karena tidak ada yang bisa mengontrol ayam, tidak ada yang bisa melihat ayam, kan dia ternak ayam tuh. Kontrol doang, tolong ya. Satu sore aja lagi. Pulangnya besok aja pagi ya. Padahal si kiai itu, si ulama itu inkisab diberitahu bahwa bahwa di saat itu kejadian akan terjadi terhadap anak itu. Nah, itu namanya orang yang amanah. Itu orang namanya amanah. Kalau langsung dikasih tahu, "Oh, jangan pulang sekarang, kamu ntar wah, kamu nih jam 10 akan terjadi begini untuk diri kamu." Udah itu bubar. Yang satu kali benar kesononya, kalau terjadi begitu-begitu lagi itu bohong. Itu bohong. Begitu. Nah, jadi kalau ditanya menjawab, itu menandakan kebodohan dia. Ditanya, kenapa ya saya nih usaha begini, begini, begini. Langsung dia ada yang ngebisikin ke dia kan, jin ngebisikin. Itu pekerjaannya orang pintar. Langsung dijawab, oh itu gini, itu gini, itu gini. Nah, seorang yang berilmu, seorang yang sudah mengerti agama, dia sudah bisa menilai, oh ini orang tukang ngebohong. Karena apa? Ini orang bodoh. Bukan tukang bohong. Orang ini orang bodoh. Karena apa? Karena ketahuan dari cara menyampaikan, dia selalu memperlihatkan seakan-akan dirinya aneh. Padahal kalau ada keanehan, kalau tahu dia orang yang ngerti dengan agama, yang memahami dengan agama, minimal kitab hikam saja, dia sudah tidak akan berani menceritakan keajaiban terhadap dirinya. Karena itu adalah rahasia dari Allah. Kalau misalkan Pak Sahman dikasih rahasia sama Mbak Yul, kira-kira kalau sama Pak Sahman diceritakan sama orang lain, kesono kemari diceritakan, kira-kira besok-besok mau cerita lagi rahasia, ngasih rahasia lagi nggak? Enggak, Ya, pasti. begitupun Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah titipkan rahasia terhadap kita, tiba-tiba kita ini kok bisa tahu ya? Oh, kok bisa merasakan nih? Kayaknya ini kayak contoh nih, kayaknya ini nggak enak nih orang nih. Gimana ya? Kok nih ngelihat ngelihat temen aku ini kayak gimana ya? Kasihan banget. Ternyata siangnya itu terjadi apa-apa dengan dia. Nah, seperti itu. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang ya orang yang nggak tahu juga ya, nggak tahu itu apakah apakah barokah maunah atau apa nggak ngerti. Dan apakah itu sandiwara atau gimana tidak ngerti juga. Ada suka orang yang begitu datang dia cerita, dia mau datang mau ngasih tahu maksudnya, dia tebak duluan. Dia tebak. Nah, itu kan cara kerja dukun-dukun lepus itu begitu cara kerjanya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada jin. Di dalam itu si dukun itu dia punya ini, punya apa namanya? Punya penaklukan jin. Nah, jadi
jin yang ada dalam tubuh kita, bukan jin korin, melaporkan kepada dia, kepada jin dia, ada apa? Dunungan kau datang ke sini. Oh, dia mau ngomong tuh sama dunungan, sama majikan kamu, kalau dia itu jualannya nggak laku, oh gitu. Nah, baru si jin itu ngasih tahu ke dukunnya, bos bos, nah, sebentar lagi ada yang datang tuh, dia mau nanya dagangnya nggak laku, kayaknya sih dia itu kalau tokonya madep ke selatan bagus, itu kan madep ke timur. Oh, kata si dukunnya, oke, oke, gitu kan. Begitu udah beres nih, begitu udah beres masuk, udah beres laporan, datanglah orang tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung kata si dukunnya, kenapa kamu malah madep ke selatan? Harusnya madep ke timur. Jadi ya, ya itulah susah untuk lakunya itu. Nah, lah yang di luar yang bertanya kaget, sakti kali itu orang. Belum juga ngomong udah tahu. Suka ada yang begitu kan? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak suka pernah menemukan pengalaman yang begitu ya? Atau mendengar gitu? Nah, Ada Pak Ustadz. nah iya, jadi itu kan seperti itu. Seperti itu prakteknya. Nah, kalau orang-orang yang benar-benar mengerti agama, satu, datangnya pun tidak akan mau dengan orang-orang seperti itu. Karena sholatnya pun tidak akan diterima 40 hari. Itu. Yang kedua, dia berpikir, oh berarti ini dia tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Kalau benar itu dia diberitahu oleh Allah, ditanamkan ilmu oleh Allah, ilmu goib, sehingga dia tahu sesuatu yang tidak ketahui orang, dia disebarluaskan. Itu kan sudah tidak amanah. Gitu. Tetapi kalau yang memberi ilmu, mengasih tahu dengan rahasia-rahasia, dengan isyarah, nah itu dipercaya, itu sangat dipercaya. Jadi itu bapak-bapak ibu sekalian. Jadi kenapa? Karena menyebar rahasia ke semua orang itu adalah tindakan hianat terhadap amanah. Jadi orang yang si muridin atau arifin yang diberikan oleh Allah sesuatu yang diamanatkan ke hatinya, kewajiban si muridin dan si arifin menjaga itu, kecuali bercerita terhadap gurunya. Itu pun bukan menceritakan hal-hal yang ini, tetapi maksudnya untuk tabayun, minta penjelasan. Begitu bapak-bapak ibu-ibu. Yang selanjutnya, wa zakiran kullama alima pastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Wa zakiran kullama alima, dan menyebut semua yang diketahui. Oh, semua yang diketahui disebutkan. Semua yang ia ketahui disebutkan. Dia ilmu hakikat, dia tahu semua, dia sebutkan. Nah, itu menunjukkan kebodohan orang yang menyebutkannya, bukan yang mendengarkannya. Karena apa? Karena ada beberapa ilmu yang memang harus disembunyikan. Rasulullah bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumur tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara, kecuali oleh ulama yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang masih jauh dengan Allah akan menolaknya. Pasti. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang harus kitman, disembunyikan pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah berkata, aku mendapat 2 kantong ilmu dari Rasulullah. 1 kantong kusebarkan ke seluruh manusia, yang lain tidak kusebarkan. Kenapa? Sekiranya kusebarkan, pasti kalian akan menggorok leherku, menyangka sesat kalau disebarkan. Nah itulah. Oleh karena itu banyak hal-hal yang banyak sekarang itu, banyak orang yang majdub ada, tetapi banyak yang majduban. Orang yang seakan-akan ilmunya tinggi ada, banyak yang ilmunya tinggi, sama ilmu hakikat banyak.
Tetapi ada yang seakan-akan dia tinggi ilmunya, pada yang dibutuhkan ya kepiralannya, pira, rame. Dia bahasanya bahasa melayang-layang. Nah itulah, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam penyampaian hikam ini pun Pak Ustadz sampaikan yang dasar-dasar. Tidak maksudnya yang dasar-dasar itu standar lah, standar gitu. Karena memang ngaji hikam itu kalau disurahkan mau yang tinggi tinggi, kalau yang mau yang melayang-layang melayang-layang, kalau mau dasar dasar begitu. Tapi karena kita baru, jadi kita ambil yang dasar. Jadi masuk ke semua kalangan, masuk ke semua kalangan. Jadi kesimpulan bapak-bapak ibu-ibu, bukti kebodohan seorang murid dan seorang arif adalah selalu menjawab semua pertanyaan jika yang ditanyakannya itu bukan hal yang wajib, fikih, tasawuf, dan tauhid. Yang kedua, menceritakan semua yang dilihat. Jika yang dilihatnya itu bukan yang dilihat oleh mata kepala dohir, seperti kita melihat sesuatu kejahatan, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud yang dilihat itu adalah yang dilihat oleh batinnya, pemberian Allah kepadanya. Dan menyebut semua yang diketahui jika dia menceritakan pengalaman-pengalaman goib yang dijalani oleh dirinya. Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu. Dan kalau ahli dohir tamasianya itu hiburannya itu dia ke Ancol, ke Taman Mini, ke mana itu hiburan. Contoh. Nah, kalau ahli-ahli yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah dengan batinnya, dengan hatinya, hiburan dia bukan itu. Hiburan dia akan masuk ke alam jin, akan masuk ke malakut, akan dia bertemu dengan keanehan-keanehan. Nah, disitulah, di situ orang mewiridkan membaca la ilaha illallah yang tadinya tujuannya ingin wusul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, tetapi ada gangguan di jalan. Seperti apa gangguannya? Gangguannya yaitu masuk ke alam jin misalkan, sehingga dia itu diberikan keajaiban, dibantu oleh jin sehingga orang semua datang ke rumah dia meminta doa karena doanya mustajab, mujarab. Masya Allah. Nah, semakin banyak datang orang, semakin dia perbanyak wiridnya. Semakin banyak, semakin berbanyak lagi wiridnya. Jadi tujuannya yang tadi ingin usul kepada Allah, jadi ingin menarik tamu. Nah itu yang keseleo. Dikasih hiburan, malah jadi diam di tempat hiburan. Tujuannya mau ke Jakarta dari Surabaya, dikasih hiburan dulu ke Jogja supaya jalan-jalan. Ini malah nggak pergi-pergi, malah diam di Jogja. Nah seperti itulah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang ada dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.